Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ketika menyaksikan video ini. Ini adalah ruangan baru saya, tempat di mana saya akan memberikan sesuatu yang mungkin berguna buat kita semua. Welcome to my channel, Napit TV. Kalian boleh subscribe, boleh tidak. Kalian juga boleh like dan share, boleh tidak. Tapi tolong jangan buru-buru di skip video ini, karena kalau kalian skip, kalian tidak akan tahu bagaimana cara menghitung bea masuk dan pajak impor atas barang kiriman belanja online. Ini dia ceritanya. Setiap barang belanjaan online yang dibeli dari luar negeri, ketika sampai di Indonesia akan dibawa ke gudang kargo. Sebut saja ini mawar. Ketika sampai di gudang kargo, mawar akan membuka bungkusan belanja online Anda, disaksikan oleh seorang petugas bea cukai. Contoh di sini, saya buat sebuah tas seharga $35. $35 artinya ada biaya masuk dan pajak yang harus diselesaikan. Mawar akan pergi ke kantor bea cukai. Mawar akan diminta untuk membayar sejumlah pajak bea masuk atas belanja online yang Anda lakukan. Itu sebuah kewajiban. Berapa pajaknya? Begini perhitungannya. Untuk menghitung sebuah bea masuk dan pajak yang terkait di dalamnya, ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan, harus teman-teman perhatikan. Komponen-komponen tersebut antara lain, yang pertama harga barang atau cost, yang kedua asuransi atau insurance, yang ketiga ongkos kirim atau freight, biasa disingkat CIF, cost, insurance, freight. Contoh tas tadi, ada yang tahu berapa bea masuk dan pajaknya? Kalau begitu, mari kita hitung berapa bea masuk, PPN dan PPh-nya. Komponen perhitungannya adalah CIF, 35 cost, 1 insurance, 10 freight. Untuk insurance dan freight saya hanya pakai contoh saja supaya memudahkan perhitungan. Total CIF-nya adalah 46. Nilai pabean adalah total CIF dikalikan dengan kurs yang saya pakai saat ini adalah Rp15.500. Nilai pabean ini adalah dasar untuk memungut bea masuk dan pajak. Sehingga bea masuknya adalah nilai pabean dikalikan dengan tarif 713.000 kali 20%, 142.600. Kenapa saya pakai tarif 20% untuk tas ini? Hanya untuk memudahkan perhitungan saja. Karena bea cukai itu mematok untuk tas bea masuknya adalah 15-20, sepatu 25-30%, produk tekstil 15-25%. Bea cukai mematok angka-angka ini. Bea masuk untuk produk selain tas, sepatu dan produk tekstil, bea masuknya itu hanya 7,5%. Tadi kenapa 20%? Nanti saya infokan di segmen berikutnya ini. Nilai impor itu adalah dasar untuk pengenaan pajaknya. Bagaimana menghitungnya? Nilai impor, nilai pabean ditambah bea masuk. 713.000 tambah 142.600. 855.600 adalah nilai impor yang dijadikan dasar untuk menghitung PPN. PPN nilai impor dikali tarif 855.600 dikali 10%, sehingga PPN kita yang harus bayarkan adalah Rp85.560. PPh adalah nilai impor dikali tarif 855.600 dikali 10%, 85.560. Ada catatan di sini. Bea Cukai Indonesia memberlakukan PPh atas impor tas, sepatu dan produk tekstil itu sebesar
7,5 sampai 10%. Di sini saya buat contoh 10% hanya untuk memudahkan perhitungan. Untuk angka pastinya berapa bea masuk nanti, sabar ya. Sedangkan untuk produk selain ketiga produk ini PPh-nya 0, tidak dipungut sama sekali. So, berapa total bayar yang harus dilakukan, yang harus diserahkan, yang harus dibayarkan kepada negara atas belanjaan tas tadi? Yang harus dibayar adalah bea masuk tambah PPN ditambah dengan PPh. Sehingga totalnya adalah Rp313.720. Ini harus kita bayar ke negara, diwakilkan oleh Mawar. Mawar akan minta uang 313.000 tadi ke Anda ketika Mawar sudah antar barangnya ke rumah. Teman-teman bisa lihat perbandingan antara zaman dulu dan zaman sekarang, ketentuan baru tentang impor barang kiriman. Dan ini contoh perhitungan untuk produk selain tas, sepatu, dan produk tekstil. Ini ada insw.go.id. Di sini kita bisa melihat dengan pasti berapa sih bea masuk dan pajak penghasilan yang harus kita bayarkan, berapa persentasenya. So, jadi orang harus taat pajak karena orang bijak taat pajak, dan pajak Anda pembangun bangsa. Sampai sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat, semoga saling memahami. Terima kasih dan thanks for watching.